Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zaim Furqani, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, angkatan 2020. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Peluang dan Tantangan Mahasiswa Bahasa Arab. Oke lah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin pertama, yaitu tantangan mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bahasa Arab ini adalah salah satu dari 6 bahasa dunia, yang mana di Timur Tengah bahasa Arab ini dibagi menjadi 2 ragam, yaitu ragam Fusha dan ragam Ammiyah. Nah, keduanya ini digunakan dalam realitas sosial, tetapi dalam konteks dan nuansa yang berbeda. Fusha digunakan dalam forum resmi, seperti forum kenegaraan, ilmiah, akademik, jurnalistik, dan termasuk juga khutbah. Sedangkan bahasa Arab Ammiyah digunakan dalam komunikasi tidak resmi, intrapersonal, dan dalam interaksi sosial di berbagai tempat. Seperti apa? Seperti di rumah, di pasar, di bandara, di kantor, dan tempat-tempat lainnya. Dan yang mana kita tahu, frekuensi dan tendensi penggunaan bahasa Arab Ammiyah lebih sering dan lebih luas, tidak hanya di kalangan masyarakat umum, melainkan juga kalangan para pelajar dan pejabat. Jika mereka berkomunikasi dengan sesamanya, mereka baru menggunakan bahasa Arab Fusha jika audien bukan dari kalangan mereka saja. Pendidikan bahasa Arab ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang serius. Yang pertama, akibat globalisasi. Penggunaan bahasa Arab Fusha di kalangan masyarakat Arab sendiri mulai berkurang frekuensi dan proporsinya, cenderung digantikan oleh bahasa Arab Ammiyah atau dialek lokal. Jika jumlah negara 22 negara, berarti paling tidak ada 22 ragam bahasa Ammiyah. Hal ini belum termasuk dialek suku-suku dan kawasan-kawasan tertentu. Misalnya dialek Iskandariyah tidak sama dengan dialek Alenta dan sebagainya. Ini terutama di kalangan generasi muda Arab terdapat kecenderungan baru, yaitu munculnya fenomena Fusha Ammiyah, yaitu bercampurnya antara ragam Fusha dan ragam Ammiyah. Gejala ini merupakan tantangan serius bagi dunia pendidikan karena terjadi degramatisasi atau pengeliminasian beberapa gramatika, atau dalam bahasa Arab itu adalah qawaid. Kaidah-kaidah bahasa yang baku kurang diperhatikan, sementara pembelajaran qawaid pada umumnya tidak efektif. Kultur Fusha Ammiyah lebih dominan daripada kultur akademik yang memegang teguh kaidah-kaidah bahasa Arab. Bahkan di kalangan perguruan tinggi Mesir, termasuk di Fakultas Adab, sebagian besar dosennya banyak menggunakan ragam baru ini. Nah, tantangan selanjutnya yaitu realitas bahasa Arab ini juga dihadapkan pada tantangan globalisasi, tepatnya tegangan pola hidup dan kolonialisasi Barat, termasuk penyebarluasan bahasa Arab di dunia Islam. Kolonialisasi ini jika memang tidak sampai menggantikan bahasa Arab, minimal dapat mengurangi prevalensi penggunaan minat belajar bahasa Arab di kalangan generasi muda. Dan tantangan yang terakhir yaitu derasnya gelombang pendangkalan akidah, akhlak, kemajuan, penjauhan generasi muda Islam dari sumber-sumber Islam dan ajaran Islam. Melalui apa? Melalui pencitraan buruk terhadap bahasa Arab. Dalam waktu yang sama, terjadi kampanye besar-besaran atas nama globalisasi untuk menyebarkan dan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa yang kompatibel dengan kemajuan teknologi. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang poin yang kedua, yaitu tentang prospek atau peluang pendidikan bahasa Arab. Setiap tantangan pasti memberikan peluang dong, dan prospek jika kita berusaha untuk menghadapi tantangan itu dengan berpikir positif dan bersikap penuh kesungguhan dan kearifan, termasuk tantangan yang kini kita hadapi pendidikan bahasa Arab. Ada beberapa prospek studi bahasa Arab di masa depan yang dapat kita raih jika kita para penggiat dan peminat studi bahasa Arab secara bersama-sama mampu menekuninya dan mengubahnya menjadi tantangan menjadi peluang. Yang pertama apa itu? Pertama adalah peluang untuk pengembangan bahasa Arab semakin terbuka. Karena seseorang yang menguasai bahasa Arab dapat dipastikan memiliki modal dasar untuk mendalami dan mengembangkan ajaran Islam. Setidak-tidaknya mengembangkan studi ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, hadis, sejarah Islam, filsafat, dan sebagainya.
Karena ini dapat dipastikan memiliki modal dasar mendalami mengembangkan ilmu kajian Islam. Nah, peluang yang kedua yaitu pengembangan profesi keguruan, yaitu menjadi tenaga pengajar bahasa Arab yang profesional, sebab yang kompetensi dan kewenangan akademik di profesional seperti di SD atau madrasah ibtidaiyah, SMP atau madrasah sanawiyah, SMU atau madrasah aliyah, atau lembaga pendidikan yang sederajat adalah lulusan pendidikan bahasa Arab, bukan lulusan BSA, Bahasa dan Sastra Arab atau lainnya. Meskipun belakangan ini kecenderungan lulusan BSA mengambil program akta mengajar untuk memperoleh kompetensi dan kewenangan menjadi guru. Nah, yang ketiga, peluangnya itu adalah penggiat dan pembudayaan tradisi penelitian dan pengembangan metodologi pembelajaran bahasa Arab itu. Hal ini perlu dilakukan agar ilmu bahasa Arab dan metodologi pembelajarnya semakin berkembang, dinamis, dan maju. Melalui penggiat penelitian, tentu saja karya akademik akan dihasilkan, dan pada gilirannya komunitas pendidikan bahasa Arab menjadi lebih tercerahkan. Oleh karena yang selama ini menjadi hambatan, setidaknya kurang mengundang minat peneliti, adalah rendahnya dana penelitian. Maka dipandang penting pimpinan UIN mewajibkan setiap dosen untuk meneliti dan atau menulis karya-karya akademik yang relevan dengan bidang keilmuannya. Nah, peluang yang keempat yaitu adalah intensifikasi penerjemahan karya-karya berbahasa Arab, baik mengenal keilmuan dan keislaman ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Profesi ini dicukup menantang dan menjanjikan dalam bahasa Arab, meskipun penerjemahan relatif belum mendapat apresiasi yang sewajarnya. Menarik dicatat bahwa salah satu faktor yang mempercepat kemajuan peradaban Islam di masa klasik dan adanya gerakan penerjemahan besar-besaran, terutama pada masa Harun al-Rashid al-Ma'mun, yaitu adalah gerakan penerjemah disosialisasikan dengan ditunjang oleh adanya pusat riset dan pendidikan seperti Al-Hikmah, Wisma Kebijaksanaan. Peluang yang kelima adalah intensifikasi akses dan kerjasama dengan pihak luar, termasuk melalui Departemen Luar Negeri, agar pos-pos yang bernuansa atau berbasis bahasa Arab dapat diisi oleh lulusan PBA yang berminati karir di bidang diplomasi dan politik. Jika program peminatan atau konsentrasi yang terkait dengan bahasa Arab dapatlah kita kembangkan, makna peluang atau memperoleh lapangan pekerjaan bagi alumni pendidikan bahasa Arab menjadi lebih terbuka dan kompetitif. Oleh karena itu, penambahan internal, terutama penjaminan mutu akademik dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM, tenaga pendidik yang mengabdikan diri pada bahasa Arab, pada pendidikan bahasa Arab, mutlak harus didisiplinkan, baik dari segi keilmuan maupun kesejahteraannya. Nah, peluang yang keenam adalah pengembangan media dan teknologi pembelajaran bahasa Arab. Kita selama ini masih lemah atau belum mumpuni dalam menciptakan produk media dan teknologi, sehingga proses pembelajaran bahasa Arab di lembaga kita harus mendapat sentuhan modernitas atau memodernisasikan, yakni bercirikan mudah, cepat, tepat, dan efektif. Karena itu, tenaga yang menekuni bidang itu perlu dihasilkan atau memiliki oleh pendidikan bahasa Arab. Dengan kata lain, kita perlu bermitra dan bersinergi dengan SDM yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan teknologi pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab yang modern. Dengan begitu, tampilan atau informasi pembelajaran bahasa Arab akan memiliki nilai tambah, added value, dan daya tarik tersendiri. Nah, selanjutnya ada peluang yang ketujuh, yaitu sudah saatnya pendidikan bahasa Arab melahirkan karya-karya akademik, hasil-hasil penelitian, teori-teori baru, buku, media, dan sebagainya, yang dapat memberikan pencerahan masyarakat. Lahan pemikiran pendidikan bahasa Arab sejauh ini belum tergarap dengan baik, dan oleh itu sehingga dalam hal ini kita masih miskin produktivitas keilmuan. Menurut Mahmud Fahmi Hijaz, studi bahasa Arab masih terus memerlukan karya terutama di bidang pengembangan kosakata dan istilah-istilah modern, ensiklopedi, bank istilah, sains teknologi, dan sebagainya. Sehingga bahasa Arab tidak dianggap sebagai bahasa yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu.
Baiklah, demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf.